saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV yang di rumah. Pada malam hari ini Sapaan Kasih dengan topik Jadilah Teladan bersama Pendeta JH Haloho. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak. Nah, kalau menarik daripada topik kita Jadilah Teladan ini memang sungguh bagus ini, tapi kadang-kadang sulit melaksanakannya. Karena apa Pak? Karena untuk melihat teladan sekarang ini memang sangat sulit. Dulu waktu saya masih sekolah di SD, SMP, ada yang namanya SD Teladan, ada yang namanya SMP Teladan, ada yang namanya SMA Teladan. Sekarang sudah sangat sulit mencari dari sisi organisasi sekolah, apalagi orang Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak kriteria teladan itu sehingga paling tidak ada yang bisa dicontoh yang dimaksud dengan kriteria teladan itu Pak? Terima kasih Pak. Saya juga akan sampaikan ini dengan nada ilustrasi. Boleh Oke, Pak? silakan. Oke, terima kasih Pak. Suatu hari ada suatu rumah yang kedatangan tamu. Kalau dikatakan suatu rumah tangga, tentu ada ibu, ada bapak, dan ada anaknya. Pertama-tama sampai di rumah adalah tamu, dan tamunya ada 3 orang. Dan pertama pulang juga adalah sang ibu. Maka dengan sangat bahagia, ibu menyapa para tamu dan mempersilahkan tamunya untuk masuk ke rumah. Tapi para tamu mengatakan, tunggu dulu, apakah bapak sudah ada di rumah? Maka ibu menjawab, belum. Maka tamu menjawab, ketika bapak tidak ada di rumah, kami tidak boleh masuk, karena ketepatan tamunya adalah para kaum bapak gitu Pak. Nah, ketika bapak sudah pulang, dia tidak masuk dari pintu depan, tapi dia masuk dari pintu belakang, dan mereka sudah siap makan bersama, makan malam. Dan ibu juga sudah menyediakan termasuk untuk makan malam para tamu yang 3 orang. Maka ibu menceritakan pengalaman yang tadi siang kepada bapak. Bapak, tadi ada tamu kita 3 orang dan mereka mau masuk, tapi ketika bapak tidak ada di rumah, mereka tidak masuk. Ya, sekarang saya sudah ada di rumah, marilah ibu yang panggilkan supaya kita akan makan bersama. Maka sang ibu menemukan kembali menemui para tamu ini, dan tamu juga menjawab seperti ini. Ketika mereka dipersilakan untuk masuk, maka juru bicara mengatakan seperti ini, maaf Bu, kami tidak bisa otomatis untuk masuk ke rumah, karena kami ada 3 orang dan harus memiliki syarat tertentu. Apa syaratnya? Yang pertama, yang paling besar, ini adalah kekayaan. Yang kedua, yang di tengah, ini adalah kesuksesan. Sementara saya yang paling kecil adalah si cinta kasih. Maka kalau boleh ibu masuk kami ke rumah, maka yang boleh diundang hanya seorang saja. Silakan ibu boleh berunding dulu, silakan kami berikan waktu. Itu kata tamu. Maka sang ibu mulai bingung Pak. Ibu kembali menemukan bapak, dan bapak juga memberi pendapat. Kalau kondisinya seperti itu, maka bapak bertanya sama ibu, ibu pilih yang mana? Maka ibu pilih, saya akan pilih kekayaan. Tapi bagaimana? Saya akan pilih kesuksesan, karena kekayaan adalah salah satu sisi dalam kehidupan ini. Sementara kalau kita sudah memiliki kesuksesan, maka segala sesuatu kita akan sukses. Sukses dalam kekayaan, sukses dalam karir, sukses dalam bisnis, maka segala sesuatu kita akan sukses. Tapi tunggu dulu, kata anaknya. Ada seorang anaknya dan dia juga dikasih kesempatan untuk berbicara. Saya tidak setuju dengan bapak, saya tidak setuju dengan mama. Mau kaya, mau sukses, tapi kalau saya diberi pendapat, saya harus undang si cinta kasih, karena itulah yang dibenarkan oleh Tuhan sesuai dengan ajaran yang saya terima. Itu dia bilang. Maka ibu dan bapak kembali berdiam sebentar. Sesudah direnungkan sebentar, pilihan yang mana? Kembali kata si anak. Maka bapak dan ibu setuju untuk memilih si cinta kasih. Maka sang ibu mempersilahkan tamu untuk boleh masuk.
Bapak-bapak, kami sudah berdiskusi, maka kami memutuskan yang diundang untuk makan malam bersama pada malam hari ini adalah si cinta kasih. Maka ketika si cinta kasih dipersilahkan masuk, maka si kesuksesan, si kekayaan juga mengikut dia begitu Pak. Maka ibu juga sempat berontak, loh tadi kan katanya hanya satu orang, ini adalah rahasia sukses perusahaan kami. Ketika si cinta kasih yang diundang, maka otomatis si kekayaan dan kesuksesan itu juga adalah otomatis untuk ikut. Maka kami juga ikut akan bersantap malam pada malam hari ini. Maka itulah barangkali menjadi teladan yang boleh kita lihat pada saat ini Pak. Barangkali untuk di tengah-tengah keluarga juga, untuk makan bersama juga terkadang tidak ada kesempatan. Bahkan keinginan kita barangkali seperti yang tadi, hanya ingin kaya, ingin sukses tanpa ada cinta kasih. Maka kekayaan tanpa cinta kasih, maka rumah tangga ini juga akan kering. Bahkan kesuksesan juga tanpa ada cinta kasih, rumah tangga ini juga akan kerdil. Bahkan akan muncul persoalan yang baru. Itulah yang menjadi teladan yang boleh saya lihat Pak. Wah, bagus sekali tuh ilustrasinya Pak ya. Cuma begini Pak, dalam hal teladan ini kadang-kadang banyak tokoh maupun pemuka-pemuka masyarakat yang mengatakan, wah harus berbuat ini, harus berbuat baik seperti ini, harus melakukan ini. Tetapi dia hanya bersifat omdok, ngomong doang. Nah, akhirnya dia melakukan berbeda seperti itu. Ini yang kadang-kadang kita sering melihat di mana-mana Pak. Nah, untuk itu kira-kira bagaimana sebetulnya kita bisa menentukan orang-orang yang teladan itu sehingga yang dibilang ngomong doang itu tidak terjadi Pak? Apapun katanya, itu tetap kembali dimulai dari rumah tangga. Starting point-nya ada dari rumah tangga. Maka jangan salahkan jika si anak tidak pernah bersyukur ketika dia tidak pernah diajar untuk bersyukur di tengah-tengah rumah tangganya. Maka ketika sudah menjadi orang besar, maka dia juga akan menjadi sangat orang bersyukur ketika ini sudah dia hidupi semenjak kecil. Maka ketika dia sudah diajar memang omdok seperti yang istilah Bapak tadi, maka itu juga tidak otomatis akan muncul sendiri, karena itu juga adalah bagian daripada kepribadiannya. Maka ketika boleh dikatakan untuk menjadi teladan dengan syarat yang sederhana, mulailah dari rumah tangga sendiri. Begitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih banyak. Jadi mulai dari rumah tangga sendiri. Mulai ya? dari rumah tangga. Jadi kalau dari rumah tangga sudah ada ketentuan, sudah ada aturan yang mengatakan bahwasanya dia ikut di dalam keteladanan itu, mau tidak mau di luar pun dia sudah menjadi teladan sendiri Pak ya. Itu akan otomatis biasanya Pak. Oh begitu Pak ya. Artinya karakter seseorang itu tidak bisa dicor dan tidak bisa disulap seperti itu Pak. Tapi karakter itu dibentuk dari hal-hal kecil. Maka ketika hal-hal kecil ini menjadi bertumbuh yang besar, maka dia akan berbuah untuk orang lain juga. Sama seperti yang contoh ilustrasi tadi ya. Iya benar Anak Pak. tadi itu dia membutuhkan cinta kasih, sehingga yang lain kesuksesan kekayaan itu akan mengikut, dan itu menjadi teladan lah dalam rumah tangga itu sendiri Pak ya. Itu yang luar biasanya. Oh. Jadi ketika si anak sebenarnya mau melihat itu, barangkali kalau boleh kita katakan, mungkin selama ini juga sudah terjadi di dalam hidupnya. Apalah arti kekayaan jika tidak dia pernah merasakan kasih sayang sebagai seorang bapak? Apalah arti kesuksesan jika tidak pernah dia rasakan kasih sayang seorang ibu? Karena sebagai seorang anak yang hanya dibutuhkan adalah sebuah kasih sayang. Maka ketika ada kasih sayang, kekayaan dan kesuksesan itu adalah menjadi milik yang abadi. Baik. Maka mulailah kasih sayang di dalam rumah tangga Anda sendiri. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak ya. Pemirsa Batam TV, memang menjadi teladan sangat sulit. Tapi jadi teladan seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi, dimulai dari rumah tangga. Sehingga tidak saja nantinya menjadi omong doang, tetapi itu benar-benar menjadi kepribadian dia, sehingga berguna dan dicontoh oleh masyarakat yang lain. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam Pak. Selamat malam.
Jembatan TV, Jembatan Hati.